ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات para hadirin wal hadirat as-saimina was-saimat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita bersama pada subuh ini bersama-sama mengaji setelah menunaikan salah satu kebutuhan utama kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah kemudian dakwahnya yang penuh amanah menyampaikan risalah sampai teranglah bagi kita mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dengan kembali kepada sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyar muslimin wa ma'asyar muslimat, al-hadirin wal hadirat awil musyahidina wal musyahidat. Kembali kita lanjutkan bersama Syekhul Islam Abi Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadith. Kita sampai pada masih pembahasan tentang mu'taqad Ashabil Hadith fi sifatillah, yaitu yang diyakini oleh Ashabul Hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pelajaran sebelumnya beliau membawakan sebuah ayat dalam surat Sad ayat 75. Allah berkata kepada Iblis alaihi la'natullah, qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat kamu enggan sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala Syekh rahimahullah wala yuharrifuna al-kalama an mawadhi'ih. Mereka tidak mentahrif. At-tahrif adalah merubah lafaz. Lafaznya dirubah, afwan, tahrif lafaz dan maknanya dirubah. Kalau tashif, mahrif. Al-kalam yaitu suatu perkataan an mawadhi'ihi, dari wadaknya, dari makna yang aslinya. Kan definisi al-kalam menurut ahli nahwu, al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wada'.
yaitu suatu lafaz yang tersusun lebih dari satu kata yang mendatangkan faedah dan bermakna bil wada' secara langsung, tidak memerlukan keterangan lain lagi. Ini namanya al-wada'. Jadi tidak dihilangkan atau tidak dipalingkan suatu perkataan dari makna aslinya. Ketika Allah menyebutkan wa ma khalaqtu bi yadayya, apa yang aku ciptakan dengan tanganku, maka maknanya itu. Al-Quranul Karim berbahasa Arab yang menjelaskan. Ini mukaddimah kemarin tuh harus selalu hadir di pikiran kita ketika membahas tentang masalah Islam, khususnya masalah akidah yang tak berlaku. Segala kias menimbulkan nanti tashbih. Makanya orang-orang yang menolak sifat Allah, sekullu mu'attilin musyabbihun. Setiap orang yang mensta'til sifat Allah pasti sebelumnya mentashbih Allah. Sebab dia tidak menolak kecuali setelah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ya, ketika dia mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan, walaupun Allah sendiri yang bilang punya tangan, dia bilang tidak mungkin. Apa sebab? Terbayang olehnya tangan makhluk. Oleh sebab itu dibayangkan bahwa tangan yang dimaksud adalah tangan seperti tangan makhluk, akhirnya ditolak. Makanya setiap mu'attil, setiap penolak sifat Allah, maka pasti musyabbih, walaupun sering menuduh orang lain musyabbih, karena memang yang susah seperti kata orang Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Bila seseorang buruk lakunya, buruk pula sangkanya. Makanya tuan-tuan, kalau supaya tidak buruk sangka, jangan buruk laku. Jelas? Ketika dia mentakwil, mentashbih, dikira pula dari mu'attil lagi, dari satu sisi. Sebab mu'attil pasti musyabbih. Dua dosanya. Satu, mentashbih Allah dengan makhluk. Yang kedua, menolak sifat Allah. Kalau musyabbih tidak, dia menerima sifat itu cuma antara Allah dengan makhluk. Jelas? Alai jaleh. Alhamdulillah. Ya tak jaleh, Pak. Itu bedanya antara mu'attil dengan musyabbih dan dengan ahlus sunnah. Dan mu'attil hari ini mengira mereka yang ahlus sunnah yang asli. Gimana ahlus sunnah asli? Tapi setiap sunnah dibuang. Gimana? Dalam akidah sunnah tak ada yang dipakai. Kalau mutawatir ditakwil, kalau ahad ditolak. Itu mana sunnahnya? Mana sunnahnya? Joleh dah. Joleh. Nah, katanya ahlus sunnah wal jamaah. Lalu ketika datang sunnah dalam masalah akidah dibagi dua. Satu, mutawatir. Nah, mutawatir karena tidak bisa ditolak, thabit, qat'iyyus thubut. Cuman dalalahnya zanni katanya. Walaupun sebab apa? Ahad itu hadisnya zanni, maka akidah qat'i. Belok-belok dia. Sudah datang qat'i ditolak juga. Zanni alasan tadi kan karena tidak qat'i, ditolak kan hadis ahad. Pas ada hadis mutawatir qat'i, ditolak pula dengan cara lain, dengan cara takwil. Akhirnya ada yang terpakai, ada yang terpakai. Tidak ada. Intinya sunnah tak dipakai. Macam mana pula nak dikatakan ahli sunnah asli? Di mana datangnya itu ahli sunnah asli, padahal jauh dari sunnah. Allahul musta'an. Oleh itu kaum muslimin, ini sedang ngaji ya, bukan sedang berbantah. Ini salah paham pula. Ini sedang ngaji. Ngaji kan boleh kan? Ngaji kan buka kulit nampak isi. Marah orang, jangan marah. Ngaji masa nggak marah? Kalau marah-marah tak masuk ngaji loh. Jelas loh? Jadi kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, kalau memang ahlus sunnah berhujjah dengan sunnah zahiran wa batinan, akidah dan ibadah. Jangan main-main gitu, seolah-olah Allah tak pandai menjelaskan. Lebih pandai lagi kita dari Allah menjelaskan tentang dirinya. Jadi kalimat Allah tak dipakai, yang dipakai kalimat kita. Itu namanya tahrim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wala yuharrifuna al-kalama an mawadhi'i bihamlil yadaini 'ala an-ni'mataini. Mereka tidak mentahrif. Al-sunnah maksudnya tidak, ashabul hadis tidak mentahrif,
apa al-kalam, perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini karena di ayat perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mentakwilkannya dengan apa? Bihamlil yadaini 'ala ni'matain. Dengan memaknai al-yadain, kalimat al-yadain, dua tangan, dengan an-ni'mataini, dua nikmat. Pada nikmat Allah itu banyak, kok dua-dua aja. Lalu kita tanya lagi, apa ini maksud dengan dua nikmat di situ? Nah, taib. Kemudian awil quwwataini, atau dua kekuatan, atau dua kekuatan. Dibilang nikmat, dibilang kekuatan, sama juga. Makhluk juga punya dua nikmat, dan makhluk juga punya dua kekuatan. Tasbih juga jadinya nanti. Kalau memang lari dari tasbih ditakwilkan, akhirnya jadi masuk tasbih juga. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnah itu berilmu dari Allah dan Rasul, kemudian mereka paham bahwa ini maksud adalah berbeda dari seluruh makhluk. Nah, jadi tidak panjang situ-situ. Makanya buku akidah kita Al-Quran Sunnah selesai sebenarnya. Cuman setelah banyak penyimpangan-penyimpangan, seperti yang Anda bilang dulu orang cukup Al-Quran hadis, selesai kan? Ya, sekarang datang Quran hadis tambah tidak selesai dia, payah melerainya. Orang pakai hadis, kami pakai hadis juninya. Ustaz kami pakai hadis, ustaz kalian pakai hadis. Jadi Allah musta'an kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya apa sebab? Akhirnya bertembung juga gara-gara Al-Quran dan hadis. Padahal Allah mengatakan bila kembali pada Al-Quran dan hadis, hilang pertembungan kita, hilang perselisihan. Tapi kita tidak tambah berselisih, berarti ada masalah. Ada masalah. Ini hantu takwil ini yang bikin masalah. Berhala takwil ini bikin masalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Awal quwwataini tahrif al-mu'tazilah, yaitu tahrif yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah berusaha sekuat tenaga untuk menanggalkan segala sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, berusaha sekuat tenaga menanggalkan sifat-sifat itu. Apa sebab? Sebab mereka ingin masukkan Al-Quran dan hadis ke dalam bingkai logika mereka. Logika sempit. Al-Quran hadis lapang, luas. Lalu dia bersempit dengan itu, sehingga banyak yang digunting-gunting. Banyak yang digunting-gunting supaya sesuai dengan logika mereka. Wallahu musta'an. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Wal Jahmiyah, dan juga Al-Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan, yang asalnya berinduk juga kepada Mu'tazilah, dan Mu'tazilah berinduk kepada filsafat Yunani kuno. Seharusnya dah kuno, tapi masa dipakai juga hari ini ya, subhanallah. Aslinya filsafat Yunani kuno. Apa maksud kuno itu? Hah? Terbelakang ya. Kuno kang mengingat ya. Kuno itu sudah sangat-sangat lama sekali, sebelum Masehi lagi. Allah musta'an. Itu yang dikembangkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengislamisasi ilmu itu risikonya besar. Sebab apa? Pertama, seolah-olah kita belum merasa sempurna dengan ilmu yang Allah dan Rasulnya berikan pada kita. Yang kedua, yang namanya tapisan yang ada kotorannya, walaupun namanya tapisan juga, akan menyangkut kotornya itu, masuk dia, ya, masuk dia. Maka tapisan harus tapisan yang bersih. Tapi kalau tapisannya kotor, walaupun ditapis juga tercampur yang benar, yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Akhirnya yang salah itu kabur, yang benar juga buram. Makanya gunakanlah yang asli. Makanya mengislamisasi ilmu itu berisiko memang. Tetapi subhanallah, kita memang seperti kata orang Arab, kullu marghubin kullu mamnu'in marghub. Tahu artinya itu? Segala sesuatu yang dilarang itu diinginkan. Iya enggak? Hah? Pokoknya asal dilarang, suka kita nak nengoknya. Betul? Contohnya,
dilarang nengok wanita cantik. Suka enggak nengok? Hah? Astagfirullah. Istighfarnya kenapa sebentar tengok ini? Allah musta'an. Iya tak? Jadi setiap yang dilarang tuh mergub. Makanya sebaiknya kalau orang tidak tahu sesuatu itu yang terlarang tuh tidak usah dibaca dulu, sebab bisa jadi fitnah bagi sebagian. Jelas ya? Biasanya orang tidak ada tahu di sini masalah, misalnya di sini ada tempat judi atau tempat apa prostitusi ya. Kalau tidak tahu biarin aja, sebab kalau kasih tahu nanti ngintip-ngintip dia. Iya, asalnya dia nggak tahu, akhirnya ngintip akhirnya. Sama juga dengan masalah-masalah kalau membaca masalah tahzir dan tahzir itu tidak bagus kalau orang tidak tahu sama sekali. Sebab kalau tahu nanti dia ngintip-ngintip, oh ternyata yang ditahzir itu lebih hebat daripada yang menahzir. Logikanya masuk, retorikanya hebat dan seterusnya. Maka tidak segala sesuatu harus dikatakan. Jelas? Makanya tidaklah hikmah menunjukkan fitnah kepada orang yang tak tahu fitnah sama sekali. Karena biasa saja fitnah itu dia tengok, dia ikuti, akhirnya dia sendiri yang terfitnah. Allahumma musta'an. Makanya ada yang aslinya sunnah akhirnya menjadi mantan sunnah. Gara-gara apa? Dia ngintip-ngintip ke sebelah, akhirnya tertangkap, akhirnya dibawa orang, akhirnya dikasih fitnah tersebut. Allahumma musta'an. Wal Jahmiyah ahlakahumullah, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, wala yukayyifunaha bikayfin, dan tidak pula mereka memvisualisasikannya, membagaimanakan. Au yusabbihunaha wa yushabbihunahuma biaidil makhluqin, dan tidak pula mentashbih, menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Jelas sekali akidah kita ini, jelas sekali bahwasanya ketika orang bilang kalau antum terima tangan mesti sama dengan tangan, kita bilang enggak, sebab tangan ana dengan tangan antum aja enggak sama. Kan enggak sama tangan kita. Mana yang cantik tangan kita? Hah? Enggak sama tangan, ada yang lunak, ada yang kasar, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang coklat. Nah, jangan hitam, kan ada hitam, coklat gitu. Kan coklat. Namanya sawo matang gitu ya. Sawo matang itu manis ya. Makanya kita disebut hitam. Itu. Beruntung kita punya kulit kayak gini nih. Kulit-kulit yang manis-manis gitu. Cuman jangan terlalu manis, banyak gula ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wala yushabbihunahuma au yushabbihunahuma bi'aidil makhluqin tashbihal musyabbihah, dan tidak pula mentasbih seperti tasbihnya kaum musyabbihah. Memang ada dalam Islam ini golongan aliran yang disebut al-musyabbihah. Itulah subhanallah, akhirnya jadi bulan-bulanan ahlil batil. Ketika kita menerima sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menggabungkan kita dengan golongan musyabbihah, yaitu mereka yang menetapkan sifat Allah tabaraka wa taala, menetapkan sifat Allah dan mengatakan sama dengan sifat makhluk. Sama dengan sifat makhluk. Jadi tangan terbayang oleh dia tangan seperti tangan manusia, atau mata seperti mata manusia dan seterusnya. Akhirnya orang-orang yang lari dari menetapkan sifat Allah karena takut tasbih, menganggap ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Ya memang gimana lagi? Orang yang tidak tahu, adu majahilu, annasu adu majahilu. Orang itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Karena ketika belajar akidah, lalu digambarkan bahwa akidah Ahlussunnah itu adalah menafikan semua sifat Allah. Ini pada asalnya yang dikhawatirkan ada tasbih. Akhirnya itu terbayang olehnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal kita pengertian akidah Ahlussunnah, akidah yang berdasarkan sunnah. Jelas? Maka itu bedanya orang dulu. Kenapa lahir istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diisytiharkan? Karena memang Ahlus Sunnah berbeda dengan selain Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu menjadikan sunnah sebagai hujjah. Sebab Al-Quran semuanya golongan Islam itu menerima Al-Quran. Setelah itu ingkarus sunnah. Ya.
Tentu saja alasan pasti banyak, pasti ada. Yang tidak mau itu kan banyak alasannya. Nah, kemudian ada yang menolak secara parsial, dipilah-pilah. Yang mutawatir dipakai hujjah, yang tidak mutawatir tidak dipakai hujjah. Ada pula yang mengatakan yang ada hukum asalnya dalam Al-Quran dipakai yang thabit dan sahih. Yang lucunya ada pula mereka yang sangat bersemangat menegakkan hadis yang dhaif, tapi pas hadis sahih dengan mudah dia menolak dan menakwilkannya. Makanya Ahlussunnah yang begini-begini ini nggak ada sama mereka. Bagi kita asal sahih dari Nabi hujjah dalam segala hal, dan asal sahih dari Nabi kita dorong untuk mengamalkan dan bukan mencari-cari alasan untuk meninggalkan atau melanggar larangan Nabi SAW. Inilah Ahlussunnah, mencintai sunnah, selalu bersama sunnah Nabi SAW. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Waqad walau yusabbihanahuma bi ahdil makhluqin tashbihal musabbiha khazalahumullah. Tasbihnya kaum musabbiha, semoga Allah, ini didoakan oleh beliau, khazalahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Waqad a'adzallahu ta'ala ahla sunnati minat tahrifi wa takyif. Allah telah melindungi minat ta'awuz min a'udzubillah, ya. Allah telah melindungi ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu minat tahrif, dari merubah-rubah kalimat atau kalam dari makna aslinya. Wa takyif, dan juga dari takyif, memvisualisasikan Allah, mengatakan Allah bagaimananya, membagaimanakan Allah. Juga Ahlus Sunnah bebas dari itu, bebas dari itu. Kita tidak tahu bagaimananya sifat tersebut, cuman kita meyakini itu adalah hakikat yang sesungguhnya, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Wat tashbih, dan dari tashbih, bahwa kita ketika menetapkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, sama sekali tidak kita serupakan dengan mata makhluk, baik makhluk yang nampak maupun yang tidak. Bahkan tidak boleh dihalusinasikan atau diilustrasikan atau diimajinasikan, tak boleh. Naam. Wa manna alaihim bit-ta'rifi wat-tafhim, dan sebaliknya Allah beri nikmat kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan mengenalkan dirinya dan diberikannya pemahaman yang benar terhadap terhadap wahyunya. Hatta salaku subulat tauhid wat tanzih, sehingga dengan demikian mereka menempuh jalan tauhid dan menyucikan Allah. Jadi kita menyucikan Allah dengan cara yang Allah tunjukkan, dengan cara yang Nabi ajarkan. Kita tidak terpengaruh oleh logika dan retorika ahli falsafah al-Yunaniyah, ahli filsafat Yunani yang diislamisasikan oleh sebagian orang yang lemah Islamnya. Karena bagaimanapun dalam asal terkontaminasi, maka yang bersih akan terkotori. Kan sering saya bilang, tidak ada air, ya, tidak bisa bikin contoh sekarang. Ya, biasanya air satu gelas buat tinta setitik berubah jadi air bersih satu gelas atau satu botol. Saya buat setitik tinta, namanya air bersih apa tinta? Air tinta. Mana yang lebih banyak, air bersihnya atau tintanya? Lebih banyak air bersihnya, tapi kok berubah jadi tinta? Begitulah pengaruh kontaminasi. Mohon maaf ya, akramakumullah, kalau saya masukkan ludah saya ke dalam air botol itu, ada yang mau minum? Kalau tahu, nah masalahnya karena nggak tahu pasti diminum. Apalagi kalau saya kepromosikan ini ludah wali. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang minum beruntung sepanjang hidup. Istri cantik-cantik nanti. Padahal usia yang dibilang wali itu istri tidak ada yang cantik, tapi percaya juga orang. Karena diberikan sugesti, diberikan ya diyakinkan begitu. Auzubillah tsumma auzubillah. Jadi yang batil pun asal datang dari syekhnya pasti benar.
Yang kotor pun pasti bersih. Tapi dari selain syekhnya yang bersih pasti kotor. Sa'udzubillah. Yang lezat pun dibilang enggak enak. Yang lembut pun keras katanya. Tapi yang keras dari syekhnya lembut, Masya Allah. Ustaz kami itu mendayu-dayu suaranya, padahal menyoga-nyoga kan. Iya. Tapi Ustaz sana enggak, padahal suaranya dihitung satu-satu kata-kata yang diucapkan keras itu orang. Apa sebab? Karena itu yang dibayang olehnya. Demikianlah kontaminasi berbuat. Jadi sedikit saja merusak. Apalagi kalau dominan. Makanya Mu'tazilah kan dominan. Mu'tazilah falsafatnya akhirnya memang jauh rusaknya. Di bawah itu lagi Jahmiyah, ya hampir dominan juga falsafatnya, akhirnya rusak juga. Kemudian Ahlul Kalam mulai dominan apa masih minimum, hampir dominan juga. Pada umumnya lebih meretorikakan daripada mengisbat dan meyakini. Jadi dasar hukumnya ragukan dulu sebelum diteliti, gitu ya. Dasar ilmunya memang begitu. Makanya setiap penelitian harus meragukan dulu. Kalau tidak ragu tidak usah diteliti. Makanya dibuat rumusan harus bikin masalah. Apa masalah itu? Kalau kita tidak, kalau kita membahas itu beriman dulu kepada Al-Quran sebelum belajar Al-Quran. Tuan-tuan kalau nak dapat hidayah dari Al-Quran, yakini Al-Quran itu benar, tak ada salahnya. Tapi kalau masih membuktikan kebenaran Al-Quran dengan penelitian, tuan-tuan insya Allah jauh dari hidayah Al-Quran. Apalagi kalau dibimbing oleh kaum Mu'tazilah, dibimbing oleh kaum liberal, kaum sekuler, itu dah pasti hanyut kemana-mana tuh, hanyut. Dan sebanyak pula yang dia hanyut tapi tak mengira dia sedang hanyut, karena memang orang sesat tak sengaja sesatnya. Tak ada yang bilang nawaitu ad-dhalalah, enggak ada. Saya berniat sesat, tak ada satu pun. Jelas tuan-tuan? Semuanya berniat tidak sesat. Lalu siapa yang tahu? Tentu saja yang tahu ilmunya. Ya, orang pergi haji ya. Orang pergi haji banyak sesat tuh. Dia bilang, "Nia, sosek nia. Mana sesat saya?" katanya. "Di mana kamu tahu sesat?" "Saya kan 15 tahun di sini nih." "Oh iya ya," katanya. "Kalau itu kalau yang mau, kalau enggak, kamu bohong," katanya. Bilangnya kita bohong, jangankan kita, Nabi juga dibilang pembohong oleh orang dulu. Apa sebab? Karena tak sesuai dengan yang diinginkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Mohon maaf ya, waktu dah habis? Belum lah? Serius ini? Kalau anak sudah tak boleh boleh. Baik, tambah lagi. Kaum muslimin, hatta salaku sabila at-tauhid atau subul at-tauhid wa tanzih. Akhirnya mereka dengan bimbingan dari Allah SWT menempuh jalan tauhid sekaligus mentanzih Allah SWT. Artinya setiap kita itsbat sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadisnya, maka kita terima seperti yang Allah jelaskan dan seperti yang Nabi ajarkan. Sebab apa? Allah dan Rasul itu bicara bahasa Arab yang menjelaskan, bukan bahasa Arab teka-teki silang. Tahu teka-teki silang? Bukan. Jangankan dalam masalah akidah, masalah ijtihad saja, masalah fikih, Allah jelaskan hukumnya. Masa antum di fikih kembali Al-Quran Sunnah tanpa ta'wil, tiba-tiba di hadis di akidah kembali Quran dan Sunnah dengan ta'wil, padahal tidak berlaku padanya ijtihad dan analogi, tidak berlaku qiyas. Dari mana antum bisa mentakwil? Kalau begini mesti begitu, dari mana? Kalau bukan rumus makhluk. Maka disinilah kelemahan dan puncak kesesatan akidah yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'asyil kiram. Dan mereka, Allah berikan mereka dengan ta'rif dan tafhim sampai mereka menempuh jalan tauhid dan tanzih, wa taraqul qawla bit ta'lili wat tashbih, dan mereka meninggalkan perkataan berdasarkan ta'lil. Apa maksud ta'lil itu?
kalau begini mesti begitu, itu kan mentaklil. Ya, kalau Allah di atas berarti membutuhkan yang di bawah. Kalau Allah di atas aras, berarti aras lebih besar dari Allah. Ini namanya mentaklil. Nah, kalau demikian, tidak mungkin Allah bersemayam di atas aras. Lalu apa? Menguasai aras. Untuk apa Allah mengkhususkan menguasai aras? Bukankah langit dan bumi dia bawa kekuasaan Allah semuanya? Ya tak? Ya tak? Berarti apa? Mereka mentaklil. Nah, taklil ini dalam ilmu illah, ilmu tentang sebab, ya, tentang sebab, tentang alasan, ini berlaku pada hal-hal yang sifatnya analogi lagi, apa namanya, yang bab-bab ijtihad. Sedangkan ini adalah berita. Kan kita sudah sebutkan kaedah mengenali sesuatu dengan benar dan pasti. Satu, melihat langsung. Allah Ta'ala ada yang jumpa langsung dengannya sekarang? Enggak ada. Berarti cara ini tidak bisa dipakai untuk mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cara yang kedua adalah mengetahui atau melihat sesuatu yang mirip dengannya atau yang serupa dengannya. Kalau tuan-tuan misalnya nak nazar dan nikah belum ya? Ini mohon maaf, bulan puasa nikah aja cerita. Nah, kan ada orang nak nazar dulu, ya nak apa istilahnya, perkenalan namanya, ada lupa, dah lama mana, jadi lupa. Jadi belum pernah melihat. Apa yang dilihat dulu? Misalnya saya sedang berada di Medina waktu itu, misalnya waktu itu udah lama. Ya, misalnya saya nak tahu seperti apa orangnya, minta kirim apa saya? Ya, tahu rupanya. Ada foto Allah? Enggak ada. Atau ada lukisan? Enggak ada. Berarti cara yang kedua untuk mengenali Allah juga cara yang batin. Dengan menganalogikan tidak mungkin, menyerupakan tidak mungkin. Jelas? Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, cara yang ketiga untuk mengenali sesuatu yang itu dengan pasti dan benar melalui berita yang hak. Melalui berita yang benar. Nah, kalau berita yang benar, dalam hal ini kita mendapatkan berita dari Sang Maha Benar, Allah Tabaraka wa Ta'ala, melalui malaikat Jibril yang senantiasa benar, ya, Ar-Ruhul Amin, diturunkan kepada Sang Nabi yang bergelar Al-Amin, dan Allah turunkan itu dalam wahyu dengan bahasa Arab yang mereka pahami. Jelas? Oleh itu kaum muslimin. Nah, boleh lagi kita analogikan kembali ke rumus kedua? Tidak mungkin. Kalau Allah katakan begini, oh berarti begini, baik masuk ke metode yang kedua, yaitu dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Keliruan tuh, keliru kita. Oh enggak, Allah menyebutkan ini dengan bahasa-bahasa yang harus ditakwilkan. Memang Allah tidak pandai mengenalkan dirinya. Kalau saya sempat pakai bahasa, ini kaum muslim, tonton minta saya memperkenalkan diri, tolonglah Ustaz CV-nya Ustaz disebutkan. Lalu saya pakai bahasa yang tidak jelas. Antum kira saya bagaimana? Hah? Saya pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas. Terus lalu antum bilang, oh Ustaz namanya Dasman. Bukan, itu bahasanya harus ditakwilkan itu. Ada yang bisa paham tuh jadinya? Nama. Maka pada asalnya seseorang berbicara dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan. Dan apalagi Allah sendiri yang mengatakan itu. Dan Nabi adalah ahlul fasaha, bal afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Kapan kata-kata itu, ungkapan itu dikatakan fasih? Afsahul kalam ma qalla wa dalla. Kalimat yang paling fasih, sedikit kata-katanya dan langsung dipahami maknanya. Berarti kalau Allah menyebutkan sifatnya tanpa bahasanya, berarti Allah tak fasih. Rasul kalau menyebutkan tentang Allah juga dengan bahasa yang tak jelas, berarti Rasul tak pandai menjelaskan. Yang sebenarnya kita yang tak pandai memahami.
Sebab sahabat dulu tak pernah mempertanyakan, ya Rasulullah, kalau Allah punya tangan, sama tangan kita, jadi tidak ada. Berarti kalau mereka tidak pertanyakan, berarti makna yang dipahami makna asli atau makna yang tidak asli? Mana asli. Sebab sesuatu yang tidak asli selalu dipertanyakan. Tonton kalau pakai emas yang asli, tengok semua orang kagum semuanya kan, ya nak? Tapi yang tidak asli pasti dipertanyakan, bapak beli di mana nih mas? Oh saya beli di ini. Bapak tertipu nih, tipu apa sebab? Tidak asli. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka ahlus sunnah wal jamaah meninggalkan at-ta'lil, kalau begini mesti begitu, kalau begini mesti begitu. Tidak, ini rumus makhluk semua. Rumus makhluk. Bahkan di makhluk sendiri tak berlaku itu. Tak berlaku. Misalnya kalau sesuatu di atas sesuatu mesti membutuhkan sesuatu yang di bawahnya, tidak benar. Dalam segala sesuatu, betul Pak ya? Langit di mana? Di atas kita atau di bawah kita? Apakah langit membutuhkan bumi? Membutuhkan planet lainnya? Tidak membutuhkan. Tak pakai tiang. Ada tiangnya? Atau tiang transparan Ustaz ya? Tiang tidak ada. Kemudian saya tanya lagi, antum punya akal kan? Apa buktinya? Kan tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba kan? Berarti nggak ada. Akal, orang bilang akal di mana Ustaz? Selalu nunjuk sini kan? Kalau udah miring gini, ini ada akalnya gini katanya kan? Baik. Atau masalah di akal ini. Ada yang bilang Al-Quran di qulubi, bil qalb. Kalau orang Yunani kuno ada lagi. Tapi tidak usah saya sebut, tidak enak juga nyebutnya di tempatnya. Kalau orang Jawa katanya kalau sudah sedang marah, akalnya di mana? Ada dengkul kan. Kalau sedang marah, otakmu di dengkul lah. Ya. Jadi saya bertanya lagi, akal yang antum bilang di sini atau di sini atau di dengkul menempati? Berarti kalau antum bilang Allah tidak punya tempat, dari sisi ini kita setuju. Bahwasanya ketika Allah bersama di atas arsy tidak menempati arsy, kita setuju. Tapi kalau artinya tidak punya tempat, seluruh yang dalil tentang Allah di atas, tentang Allah turun dan seterusnya, Allah tak punya tempat, lalu dinafikan, ini kita tidak setuju. Apa sebab? Sebab menolak firman Allah, menolak sunnah Rasulullah itu berat. Ya, sama dengan antum diberi waqimus shalah tidak mau, maksudnya salat itu bagi kaum awam saja. Kalau saya sudah wali tak perlu salat. Kalau itu maksudnya, Allah terima tidak? Tidak terima. Sama itu dengan orang yang menolak berita tentang dirinya dengan alasan bahwa harus pakai akal dulu. Memangnya dulu Nabi tak punya akal untuk kita memahami itu, sahabat tak punya akal. Makanya saya katakan bahwa segala sesuatu di sesuatu mesti membutuhkan sesuatu, ini kaedah batil juga. Tidak semua yang sesuatu di sesuatu memerlukan sesuatu. Ini sedang berpikir keras nampaknya. Ini Ustaz dah boleh berfilsafat pula katanya. Ya saya memang dari dulu udah belajar kok. Ya, udah belajar mantik saya. Dulu belajar tauhidnya ilmu kalam memang. Ya ujung-ujungnya kalam memang. Allah musta'an. Yang jelas jadi kalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Akhirnya saya tahu bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tidak menurutkan Al-Quran dan hadis pasti akan menyimpang dari garis yang benar. Akhirnya apa? Karena yang paling mudah itu kan menolak Ustaz. Karena yang paling mudah menolak. Yang berilmu yang paling susah itu adalah menerima. Sebab menerima konsekuensi yang benar, berat. Kau nolak, ada pegawai melamar, cukup syaratnya, ditolak. Mudah kan? Kau menerima? Kau menerima? Beratlah. Harus kita siapkan tempatnya, harus kita siapkan pelatihannya, yang lebih penting lagi harus siapkan anggarannya, gajinya. Itu perlu raker-raker terus katanya saya.
untuk menentukan itu. Tapi mengurangi pegawai mudah nggak? Mudah sekali, tinggal ngapus. Dan teranggar pun tak terrealisasikan, tinggal kembali ke negara, betul kan? Jadi menolak itu lebih mudah. Orang melamar anak gadis antum, mana lebih mudah nerima atau menolaknya? Nolak lebih mudah. Coba kalau udah terima, udah mulai manggil nenek mama, atau dua-dua lagi kan, kenduri lagi, harus nyiapkan makanan, berunding lagi. Belum lagi nanti kalau setelah nikah bermasalah pula mereka, sibuk pula kita, GKUA, KPA dan sebagainya. Makanya menerima lebih berat. Makanya orang yang berani menerima itu lebih hebat daripada orang yang berani menolak. Paham tuh? Yang berani menerima lebih hebat dari yang berani menolak. Siapa yang berani menerima segala konsekuensi dia terima. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Itulah ilmu, karena dia yakin. Wattaba'u qaulallahi azza wa jalla, dan mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak satu pun yang serupa dengannya, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, kaum muslimin muslimin, ayat ini sebenarnya kalau digunakan dengan porsi yang benar, tak ada sifat yang dinafikan. Coba, laisa kamitslihi, mislihi, dhamir tidak serupa dengannya, kembali ke Allah kan? Betul? Syai'un, segala sesuatu selainnya. Nah, kalau kita pasangkan ayat, ketika ayat tentang tangan Allah, lalu kita pasangkan dengan ayat ini, laisa kamitsli yadihi yadun, tidak satu pun tangan yang serupa dengan tangannya. Kalau bicara tentang ain Allah tabaraka, mata Allah tabaraka, laisa kamitsli ainihi ainun, tidak sama dengan matanya mata manapun. Kalau bicara tentang maji, datangnya Allah tabaraka wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Ya, kalau seandainya Allah hanya nikmatnya yang datang, kudratnya datang, ada kehebatan momentum itu. Saya ulang lagi. Lalu kumpul malaikat ramai, orang semua berkumpul, lalu datang nikmat Allah atau datang kudrat Allah. Ada masalah? Ada keistimewaannya? Tidak ada. Sebab hari ini nikmat Allah turun terus, kudrat Allah ada terus. Tapi ketika disebutkan Allah datang dengan sebenarnya, besar tidak? Tidak paham juga tentu. Itu bahas pakai analogi juga sayanya. Biasa itu pakai analogi itu masalahnya. Misalnya sekarang berbaris kita di lapangan, kemudian Pak Presiden menyampaikan sambutan, datang pidatonya, bukan dia yang datang. Beda nggak? Beda. Kalau beliau sendiri yang langsung datang, itu penjagaannya ketat. Tapi kalau virtualnya yang datang, banyak yang main di kantin. Serius ini, betul lah? Iya. Beda lah. Makanya orang yang menakwilkan ini tidak merasakan kemegahan dan kehebatan majelis itu. Ketika Allah mengatakan dia turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, lalu dikatakan yang turun nikmatnya, rahmatnya, rahmat Allah memang tiap hari turun, tiap waktu turun. Apa istimewanya waktu itu? Kalau bukan memang Allah sendiri yang turun. Lalu kalau dia turun berarti meninggalkan tempat. Antum masih membayangkan Allah dengan dasman. Itu masalahnya. Di sini letak masalahnya ilmu kita itu. Masih memakai rumus kedua, analogi. Kan kita sudah katakan tidak bisa dianalogikan Allah dengan makhluknya. Kan jelas sekali rumusnya, kaum muslimin dan muslimat, gitu aja kok repot. Itulah masanya. Makanya kalau memang tadilah air bersih satu botol campur satu titik tinta, itu payah bersihnya kan ya. Perlu alat mahal kan itu yang filternya. Berapa harganya Ustaz? Nah, filternya Ustaz yang biasa menganggar itu perencanaan. Nah, berapa harganya?
untuk menyaringnya kembali, menyulingnya kembali, memisahkan itu luar biasa sulitnya. Makanya jangan coba-coba campur air dengan, jangan coba-coba campur wahyu dengan filsafat. Hangus dia. Jalan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi tidak pernah mengarahkan dulu, padahal Yunani kan sudah ada itu. Sokrates 324 sebelum Masehi. Berarti mana yang tua dia daripada Nabi? Berarti lebih hebat dia? Dia lebih tua kok? Tidak semua yang lebih dulu lebih hebat dari yang kemudian. Buktinya Nabi Adam lebih dulu dari Nabi. Tapi mana hebat? Mana hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Adam alaihissalam? Hebat Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, Nabi ketika itu sudah ada filsafat di masa beliau berdakwah. Sudah ada apa belum? Sudah apa belum? Sudah ada. Nabi ketika memerlukan dakwah, memerlukan sarana dakwah, misalnya bahasa asing untuk berdakwah, dia perintahkan sebagian sahabat mempelajari bahasa Ibrani. Dia perintahkan sebagian sahabat mempelajari bahasa Persia. Untuk apa? Dakwah. Tapi alhamdulillah tidak pernah Nabi menyuruh belajarlah kalian filsafat Aristoteles, karena itu penting untuk pengembangan ilmu Islam di kemudian hari. Enggak ada. Jelas? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya tidak semua ilmu dari selain kaum muslimin ditolak, tidak. Tapi ilmu tentang dunia. Kalau antum nak belajar filsafat, pakai untuk urusan duniawi, silakan. Saya setuju itu. Ada filsafat ekonomi, ada filsafat pembangunan, ada filsafat kemanusiaan, ada filsafat kebinatangan, ada filsafat banyak. Tidak pernah belajar ya? Tidak ya? Rugi. Tapi kalau dalam akidah, hindarkan itu semua, karena babnya tidak lagi berlaku bab analogi, bab kias nak masuk. Nah, ketika dimasukkan oleh kaum muslimin cara berpikir itu, logika itu ke dalam akidah, maka banyak ayat dan hadis yang mental terpanting tak dipakai. Wallahu musta'an. Karena apa? Memasukkan setitik tinta ke dalam sebotol air dan tidak disiapkan alat filternya. Pas nunggu filter diinden dulu, air tinta sudah berubah jadi air karat. Nanti inden lagi untuk membersih karat, sudah berubah jadi sudah membeku jadi napal di dalam loh. Perlu lagi traktor untuk membongkarnya dan sebagainya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat, jangan biarkan masuk sedikit pun kotoran-kotoran yang membuat akidah kita terkontaminasi. Dulu Nabi cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak terpakai akal, masa tidak pakai akal sih. Awak tidak wajib sholat kalau tidak berakal. Tapi akal itu ibarat penunjuk jalan. Jelas? Ibarat penunjuk jalan. Biarlah dia jalan depan dulu, tapi kalau sudah sampai ke tempatnya, akal harus parkir. Macam ini, presiden yang berjalan depannya siapa? Pas pampres. Kalau dia sendiri jalan, sesat dia bukan baru, iya tak? Kesesat dia jalannya. Tapi apakah lebih hebat pas pampresnya daripada presiden? Ya enggak. Gitulah kita dengan wahyu. Tanpa akal, wahyu enggak tahu dia kemana arahnya. Lalu ketika membuat keputusan, tetap wahyu yang didahulukan. Jelas? Jangan mentang-mentang saya nunjukkan jalan ke bapak, kalau tidak tersesat bapak katanya kan. Kalau itu ikut saya, sesat nanti presiden gara-gara itu. Makanya presiden bila terlalu banyak pembisik, sesat dia. Ya, kalau terlalu banyak pembisiknya bingung dia. Makanya tidak boleh banyak pembisiknya, ragu dia. Kaum muslimin dan muslimat, dia akal tu menunjukkan jalan. Ketika sampai yang membuat keputusan tetap wahyu, jangan dibalik. Yang masalahnya ketika kita jadi balik, pokoknya asal tak sesuai akal, Anda harus dikarantina, harus diparkir, harus ditahrib, harus adanya wahyu dipreteli satu persatu. Kalau sudah tidak ada pakaian, tidak indah lagi dia. Allah musta'an. Cukup lah ya? Cukup ya? Belum lagi? Itu kapan selesai saya? Tahu. 6. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Masukkan semuanya. Laisa kamitsli
Satu pun turun semisal turunnya Allah. Laisa kamitsli dahikihi dahikun. Tidak ada semisal ketawanya Allah ketawa manapun. Selamat tak kita? Ya selamat daripada menolak. Allah katakan saya begini, kamu bilang tidak. Kenapa? Akal saya tak masuk. Kan siapa nyuruh kamu untuk ikut akal? Kan saya suruh ittabi'u ma unzila ilaikum wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ya ayuhan nabi, mengandalkan hanya akalnya, sebab kalau hanya akalnya tidak turun wahyu, dia sudah bisa jadi rasul. Tapi kapan dia baru jadi rasul? Setelah turun wahyu. Pakai akal? Pakailah, cuman akal untuk menunjuk jalan, bukan sebagai pengambil keputusan. Jelas ya? Analoginya lagi, ya, tuan-tuan nak pergi berobat ke dokter spesialis, namanya Dasman Yahya Ma'ali, ya, spesialis hadis. Berarti sakit hadas antum kalau gitu barangkali itu. Taib. Lalu tuan-tuan tak tahu rumahnya di mana, nanya ke siapa? Nanya ke siapa? Ke yang tahu. Kalau sekarang yang paling tahu alamat kita Pak Google, iya kan? Atau Kak Sigel, iya kan? Iya, tentu tanya aja. Tapi saya tidak pandai itu masalahnya. Ya, karena suara gadis terus dalam mana saya. Ya kan, silakan apa yang bisa saya bantu kan ya. Awak bini tidak selalu ke sahurnya kan. Jadi saya jadi tidak pandai jadinya. Apalagi telepon kadang lelet pula kan. Allah musta'an. Jadi dia tanya ke dia. Atau yang lebih sederhananya, antum tanya tukang ojek yang mangkal di ujung gang itu, di mana rumah Pak Dokter spesialis itu. Lalu dia tanya, dia tunjukkan, oh itu di situ. Bahkan kalau perlu si antaran langsung Pak, ya kan, ya, diantarkan dan disuruh nunggu. Habis itu dikasih obat oleh dokter spesialis. Lalu dia nanya, apa sih obat dikasih sama dokter tadi Pak? Ditunjukkan ini. Ini salah nih Pak. Ya, tukang ojek itu bilang salah. Antum ikut tukang ojek atau ikut dokternya? Nah, tapi tukang ojek bilang kan kalau bukan karena saya Bapak tidak tahu rumahnya. Kalau bukan karena akal, antum tidak pandai memahami Al-Quran. Betul kan? Betul? Baik. Nah, gimana antum jawabnya? Syekh, bilang aja, memang posisi Bapak penunjuk jalan. Kan saya sudah bayar. Hanya sebagai penunjuk jalan. Kalau ahli obat, bukan Bapak. Sama tadi, akal untuk memahami wahyu, tapi untuk memutuskan masalah tetap kepada wahyu, bukan akal. Bila bertentangan, mohon maaf Pak ya, akal itu hebat, cuman masalahnya wahyu lebih hebat. Ijal ya, berat nampaknya nih. Dah mulai filsafat untuk belajar ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ya, memang bagi orang-orang yang beriman, yang tak dicampur dengan keraguan, mudah. Tapi bagi apa? Makanya saya perlu menyampaikan ini, logika yang seperti ini. Jadi logika yang logis dengan logika yang tidak logis jauh bedanya. Nah, logika yang logis adalah akal mesti menyesuaikan diri dengan wahyu. Apa sebab? Wahyu itu lebih besar. Kalau tidak, nanti kalau dipaksakan menyesuaikan, nanti wahyu digunting-gunting, acuannya kecil sekali. Tapi kalau akal dimasukkan ke wahyu, semua akal bisa diakomodirnya oleh wahyu. Makanya kalau kita memposisikan pada tempat yang benar, tadilah ayat ini ketika diposisikan yang benar, maknanya mantap, benar betul. Laisa kamitsli ilmihi ilmun, tak sama ilmunya dengan ilmu manapun. Laisa kamitsli ghadabihi ghadabun, tak ada marah seperti marah Allah tabaraka taala. Laisa kamitsli ridahu ridan, tidak ada seperti ridha Allah ridha manapun. Walaysa kamitsli mahabbatihi mahabbatun, tidak ada seperti cinta Allah cinta
manapun. Laisa kamitsli, apalagi harwalati harwalatun, tidak ada lari yang cepat bergesa-gesa seperti lari tergesa-gesanya Allah tabaraka wa taala. Akhirnya kita selamat dari seluruh sisi. Ayat dan hadis kita terima sesuai makna aslinya, dan kita menyetop akal dari ruang yang bukan dia. Ini biar tidak salah kamar nanti. Salah kamar bahaya, tertangkap, ya kan? Minimal antum diinterogasi nanti, ya minimal. Kalau tidak salah lihat pula di kamar tuh, Allah musta'an. Kalau salah lihat di kamar tidak mau keluar lagi. Allah musta'an. Ya Pak ya, ini salah, tahu dia salah lah ya, tapi udah terlanjur masuk, dikunci pula dari dalam, akhirnya payang keluarganya. Allah musta'an. Jelas ya? Jadi ayat ini hafal ya, hafal dan masukkan seluruh sifat Allah dalam ayat ini. Makanya dia kaidah umum. Cuman ada kaidah umum ditempatkan di tempat yang benar, dan ada kaidah umum ini tempatkan tempat yang salah. Apa sebab? Ahlu al-bid'ah menyampaikan laisa kamitsli syai'un, berhenti di situ. Kalau sunnah tidak. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tafsir laisa kamitsli syai'un diada pada wa huwas samiul basir. Karena dalam ilmu bahasa Arab, sibak dan siyaqul kalam menentukan makna yang dimaksud dari sebuah ungkapan. Kalau berhenti di tengah, itu namanya motong-motong. Maka sering salah potong. Kalau salah potong, tidak bisa dipakai. Coba tonton, karena tergesa-gesa bikin potong baju tuh, salah gunting. Hah? Bisa dipakai lagi? Tidak bisa. Oleh itu kamu jangan sampai salah potong, nanti tidak bisa dijahit, tidak bisa yang benar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa kama warada al-Qur'anu bi dzikri al-yadaini fi qoulihi ta'ala, sebagaimana juga Al-Qur'an terdapat di dalamnya sebutan al-yadaini, seperti dalam firman Allah, lima khalaqtu bi yadai, kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa qoulihi, dan firman Allah tabaraka taala, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, kalau nikmat terbentang semua, tiap hari terbentang. Nah, yunfiqu kaifa yasha. Nah, kalau yunfiqu kaifa yasha, apa makna yunfiqu? Berinfak. Yang berinfakkan apa biasanya? Antum ngasih infak pakai apa? Pakai hidung. Ya serius ini. Pakai tangan. Jadi maknanya jelas. Maka setiap bicara tentang infak, seperti hadis 7 golongan yang lindungi Allah SWT, la ta'rifu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Maka tafsirkan ini, bal yadahu mabsutatan, ditafsirkan dengan yunfiqu kaifa yasha, itu dimaksud. Ini bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab. Jangan dipakai bahasa Arab yang dipahami oleh orang Yunani. Ya, sebab banyak dalam bahasa, kalau kita pahami dengan bahasa yang luar asli bahasanya, salah paham. Seperti yang saya contohkan pekan yang lalu, atau 2 pekan yang lalu, atau 3 pekan yang lalu, saya lupa, tentang menafsirkan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sudah saya bilang kan? Lupa lagi. Masa diulang. Taib. Apa makna hatta zurtumul maqabir di bahasa Indonesia? Sampai kalian masuk kubur. Ini terjemahan salah kalau mengikut bahasa Arab. Tapi kalau mengikut bahasa Indonesia benar. Akibat terjemahan yang salah ini, pemahamannya juga akan keliru. Orang Arab memahami kuburan tempat ziarah saja, singgah. Makanya siapa yang singgah di kuburan pasti akan berpindah. Paham tak? Apa makna ziarah? Apa makna ziarah? Berkunjung. Kalian akan tetap saling berlomba, memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak jabatan, dan seterusnya, sampai kalian ziarah ke kuburan. Itu makna aslinya. Cuman kalau ziarah kubur bahasa Indonesia maknanya orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Nah, ini perbedaan pengertian dalam buah bahasa. Akibat salah pengertian tadi, dalam kedua bahasa diartikan dengan bahasa Indonesia
maka tidak sedikit orang melepas jenazah, marilah kita antarkan saudara kita Dasman Yahya Ma'ali ya ke tempat peristirahatan terakhir. Karena bahasanya sampai kalian masuk kubur, berhenti sampai di situ. Padahal orang Badui Arab yang paham aslinya bahasa Arab ketika membaca ayat ini, halahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia bilang wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan kembali. Di mana tahu Pak? Padahal dia bukan ahli tafsir bahasa Arabnya. Sebab yang namanya ziarah, kunjungan pasti akan berakhir. Jale. Jale. Alai jale dah. Ya. Dah jelas kan? Wes? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah jelas, makanya seulang lagi. Jadi konteks bahasanya harus dipahami dengan bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ojo, bukan bahasa Minang, bukan bahasa Tapanuli, apalagi bahasa Jawa. Jadi kaum muslimin dan muslimat pahami dengan bahasa Arab. Sebab kan sedikit aja berubah. Orang Arab paham bahwa kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir, padahal dia bukan ahli tafsir. Tapi orang Indonesia walaupun ahli tafsir tidak paham bahwa itu adalah tempat berkunjung sementara, sehingga dikatakan tempat peristirahatan terakhir karena sudah diindonesiakan dengan konteks yang berbeda. Jalan. Makanya kaum muslimin dan muslim pahami Al-Quran dengan bahasanya Al-Quran, bukan dengan bahasanya Pak Sokrates, Pak Acu Yunani, apa namanya, Acu Aristoteles dengan Tuonga Plato. Jangan dipahami dengan itu, keliru. Sama juga hari ini memahami Al-Quran dan hadis dengan bahasa Inggris, hati-hati. Ya, ketika kami di Madinah diminta merevisi terjemahan, yang saya tidak bahasa Inggris karena walaupun dulu guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris, dijadikan guru karena yang di antara yang tidak pandai awak pula yang paling hebat, masalah. Jadi di antara yang tidak pandai bahasa Inggris awak yang paling pandai, akhirnya diangkat jadi guru. Rupanya setelah bertemu orang Inggris payah memahami bahasa Inggris saya. Itu. Tapi kalau untuk ngajak makan masih oke lah, nanya kabar, ngajak makan gitu, atau mengucapkan aku cinta kamu. Karena itu yang diajarkan dulu saya. Tapi kalau bicara tentang nahu sorobnya bahasa Inggris, kalah pula orang Inggris oleh kita. Ya serius itu, tensi itu hafal kita memang. Cuman pas bercakap minta diulang terus. Apa dari juga deh. Itu masalahnya, terhenti kita di situ. Kawaid hebat. Sama, banyak dari guru-guru kami dulu pandai bahasa Nausarab, balago, guru balago dia kan. Dengan orang Arab bercakap, banyak salah i'rab tadi itu katanya. Tapi Buya tidak sebutkan, tidak pandai nyobuin. Sebab kalau sempat dia bicara lebih banyak lagi salahnya. Jelas? Jadi ada yang kita paham keadaan. Jadi pahami Al-Quran dengan konteks bahasa Al-Quran, pahami hadis dengan konteks bahasa hadis. Kalau tidak seperti tadi, dan ini masih banyak terjadi misunderstanding, misinterpretasi, salah penafsiran terhadap Al-Quran. Apa sebab? Sebab kita memahami Al-Quran dengan metodologi Yunani atau metodologi hermeneutika orang-orang agama Yahudi dan Nasrani. Tidak bisa, beda. Mereka kitabnya sudah dirubah-rubah dengan versi masing-masing. Kalau kita Al-Quran kita hanya satu versi bahasa Arab, dan itu abadi sampai menjelang Al-Quran diangkat. Cukup lah ya, kasihan saya dong. Ya cukup sampai sini lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau saya cukup kena sampai selesai aliniannya. Masuk kerja kan enggak kan? Nah, apalagi work from home pula, kerja dari rumah tadi. Cuman resikonya selalu absen terlambat Ustaz. Saya absen pulang malam tadi hampir jam 12. Sebab jam 2:30 ingat, nantilah belum waktu pulang. Habis itu sampai larut malam baru absen pulang. Sah itu enggak? Ini tanya bagian anggaran nih. Lihat dapat makan enggak? Kaum muslimin dan muslimat.
Wa waradil akhbar as-sihah, demikian pula banyak khabar, artinya hadis-hadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazkurul yada, menyebutkan al-yad, tangan Allah tabaraka taala, ka khabari muhajjati Musa Adama, seperti hadis tentang beradu argumentasinya antara Adam dengan Musa alaihi wassalam, wa qawlihi lahu, yaitu perkataan Musa kepada Adam. Ya, Nabi menceritakan ini dialog terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Musa katakan, khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan kamu langsung dengan tangannya, wa asjadalaka malaikatah, dan dia perintahkan sujud malaikatnya kepadamu. Itu bahasanya. Wa mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, la tasjud min la, cuma tidak terbaca dalam manuskripnya, min khilqatihi biyadai, afwan, min khilqatihi biyadai lahu kun fakan. Ini ada di naskah asli yang tulisan tangannya tidak terbaca, kun fakan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-firdausa biyadihi, dan perkataan Allah SWT tentang Allah menciptakan surga Firdaus dengan tangannya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was-Sifat, cuma hadisnya mursal. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, bahwasanya sebutan yad itu makna hakiki dan harus kita pahami dengan konteks bahasa Arab. Adapun segala hal yang terbayang oleh orang ketika mengatakan tangan, itu bayangan tak benar. Apa sebab? Kalau membayang berarti menganalogikan Allah dengan makhluk, dan itu batil. Dan apalagi kalau ditambah lagi dengan ta'til, sudah ditasbih ditaktil lagi, Berdoa Allah lapangkan dada kita menerima Islam, Allah nyamankan hati kita dengan menerima wahyu dari Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga haqqan, dengan sesungguhnya kita benar-benar ahlus sunnati, yang senantiasa bersama sunnah wal jamaah, dan senantiasa menjaga kebenaran, karena yang menyatukan itu al-haq. Maka al-jamaah itu ditafsirkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yaitu al-haq, wa in kunta wahdak, sekalipun kamu baru sendiri di situ. Sebab yang batil tak mungkin menyatukan, sebab batil itu banyak cabangnya. Kalau yang hak itu satu, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu hanya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang senantiasa istiqamah mengikuti jalan yang hak. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Tapi kalau nanya siap untuk tambah lagi setengah jam jawabnya. Tidak usahlah tanya ya. Tentu memang cepat paham, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.